di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami bisa mendengarkan isi hati Tuhan sekali lagi. Kami mau menenangkan hati kami, mau meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi dari apa yang mampu kami doakan atau harapkan. Kami berdoa Roh Kudus bekerjalah. Jadikan momen ini menjadi momen perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Tuhan mengubahkan hidup kami. Bukalah mata kami supaya kami semakin melihat keindahan Injil dan keberhargaan Kristus di dalam hidup kami. Kami sungguh berdoa kiranya melalui pemberitaan firman, nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur bisa kembali ada di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tidak salah terakhir sebelum pandemi pada waktu Natal ya, kalau tidak salah perayaan Natal di sini kalau nggak salah ya perayaannya. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk para rohaniwan dan majelis yang sudah berbaik hati mengundang saya. Nama saya Yakub Triandoko dan saya adalah senior pastor dari gereja REC, Reform Exodus Community. Di Surabaya ada di 4 tempat, lalu ada di Batam, dan kami juga punya pusat misi di Kabupaten Sorong yang ada di Surabaya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat gereja yang paling besar se-Surabaya yang atapnya hijau, gede sekali itu, nah itu bukan gereja saya. Tapi kalau mau cari gereja saya harus pakai patokan gereja itu. Karena gereja itu ada di gang 1, gereja saya ada di gang 2. Jadi secara lokasi sebetulnya tidak jauh, secara nasib yang jauh ya. Tapi itu menggenapi firman Tuhan, jalan yang lebar menuju maut, jalan yang sempit menuju hidup. Nah, sekian perkenalan dari saya ya, daripada saya nambah dosa lagi. Nah, Bapak Ibu, tema yang akan saya bahas hari ini adalah Injil apakah masih relevan. Dan saya ingin memulai dengan berkata begini. Ada beberapa hal di dalam hidup kita ini yang tidak berlaku untuk selama-lamanya. Ada expired date-nya, ada tanggal kadaluarsanya. Saya misalnya kalau pas makan-makan enak biasanya ditanya oleh orang, Pak Yakub hasil tesnya bagaimana? Kolesterol, asam urat, saya selalu bilang, oh semuanya bagus puji Tuhan. Lalu ditanya, kapan terakhir kali tes? Saya jawab 4 tahun lalu. Pokoknya kalau sudah tes bagus, saya tidak mau tes lagi. Supaya nanti kalau ditanya orang, tetap hasilnya bagus. Nah ini pasti konyol karena tes di laboratorium paling bisa berubah 6 bulan, paling lama setahun bisa berubah. Saya ingat anak saya waktu kecil, dia menawarkan snack kudapan kepada temannya. Lalu dia tanya, enak enggak? Temannya bilang, enak. Masih kriuk-kriuk enggak? Masih kriuk-kriuk. Terus anak saya bilang, aneh ya, padahal sudah kadaluarsa sejak 2 tahun lalu. Temannya langsung berhenti mengunyah, padahal cuma dikerjain oleh anak saya saudara ya. Jadi saudara tahu dia dapat bakat dari siapa? Dari ketua RT saya saudara. Ketua RT saya humoris soalnya orangnya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ada beberapa hal yang sebetulnya ada tanggal kadaluarsanya. Tapi ada juga beberapa hal yang tidak ada tanggal kadaluarsanya, yaitu pernikahan. Pada waktu kita menikah, kita berjanji tidak ada yang bisa memisahkan. Suka, duka, sakit, sehat, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Jadi sebetulnya ada orang tanya begini, Pak ada kemungkinan nggak orang Kristen itu cerai, pisah? Saya bilang ada. Yaitu kalau kamu selingkuh dengan orang namanya maut. Maria Utami, disingkat maut. Karena yang bisa memisahkan itu adalah oh benar ya, pada waktu nikah loh janjinya apa? Suka duka, kelimpahan, kekurangan, sakit, sehat sampai maut memisahkan kita. Pernikahan itu ada untuk selama-lamanya dan juga Injil. Injil juga ada selama-lamanya dalam arti sampai akhir hidup kita. Pernikahan ada dengan kita dan Injil juga harusnya ada pada kita. Tapi banyak orang berpikir bahwa Injil itu hanya untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan.
Ada banyak orang berkata, ya Injil itu kan hanya untuk orang-orang yang di luar Kristus. Kalau di dalam Kristus kita tidak butuh Injil. Dan ini adalah konsep yang keliru. Banyak orang Kristen menganggap Injil seperti jaket keselamatan atau sebagai jembatan. Ini dia yang saya temukan di banyak orang Kristen. Mereka berpikir bahwa Injil itu hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman Allah. Maka kita butuh jaket keselamatan. Setelah selamat, jaketnya diapain? Dilepaskan. Kita melihat Injil hanya sebagai jembatan saja yang membawa kita kepada Allah. Setelah sampai kepada Allah, jembatannya dilewati lagi enggak? Tidak. Makanya tidak banyak orang Kristen yang paham tentang Injil dan membicarakan Injil setiap waktu di dalam hidupnya. Bahkan yang paling ironis adalah banyak ibadah di gereja-gereja, satu kali ibadah tidak pernah bicara tentang Injil sama sekali. Tidak bicara tentang kematian Yesus, tidak bicara tentang kebangkitan Yesus. Aneh. Padahal kita bisa beribadah kepada Allah dengan jaminan siapa? Darah Yesus. Darah Yesus itu membawa kita ke ruang Maha Kudus sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. Bagaimana bisa Kristus yang membawa kita memungkinkan kita beribadah, ternyata dalam ibadah kita tidak pernah salib Kristus diberitakan, tidak pernah kebangkitan Yesus diberitakan. Itu sama saja dengan Yesus mengantar kita, setelah itu kita kunci Yesus, dia ada di luar. Banyak ibadah di gereja modelnya semacam itu. Tadi saya bersyukur pemilihan lagunya ada bicara tentang kematian Yesus, ada kebangkitan Yesus. Karena di banyak gereja sebetulnya saudara, ada hal-hal tertentu yang membuat Yesus itu tidak utama dalam ibadahnya. Contoh, ada pemimpin pujian bilang gini, mari saudara kita masuk lebih dalam lagi, gitu kan. Biasanya gitu ya di beberapa gereja. Mari kita masuk lebih dalam lagi, saudara, melalui sebuah pujian. Lebih dalam lagi itu maksudnya apa? Karena Kristus itu sudah membawa kita ke ruang Maha Kudus. Kalau di Bait Allah kan halaman, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Lah Kristus sudah membawa kita tempatnya paling dalam kok. Nyanyi satu lagi, lebih dalam lagi, saudara keluar dari ruang Maha Kudus malahan. Yang membuat kita itu bisa dalam menyembah Tuhan itu karena karya Kristus di atas kayu salib. Bukan lagunya, bukan suasana ibadahnya, tapi karena karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Amin. Tapi seringkali kita melupakan itu. Nah, Injil itu seharusnya bukan jadi jaket keselamatan, tapi menjadi apa? Kulit. Jadi dimanapun kita selalu terlihat Injil dalam hidup kita. Dan kulit memberikan kepada kita identitas. Identitas kita ditentukan oleh Injil. Makanya siapa kita ditentukan oleh Injil. Kita kemana-mana bawa kulit kita. Orang langsung tahu siapa kita. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke luar negeri naik pesawat, coba perhatikan ya. Masing-masing negara itu punya cara tersendiri, punya kebiasaan yang berbeda-beda. Kalau habis makan, orang Amerika, Eropa, Indonesia, kebiasaannya beda. Kalau orang Amerika dan Eropa itu habis makan, langsung sendoknya itu ditutup menghadap ke jam arah 10. Jadi kalau jam ada angka 10, dia akan arahkan ke 10. Cuma bedanya begini, yang satu itu sejajar gini, yang satu itu silang. Itu Eropa, Amerika. Sejajar, silang. Kalau orang Indonesia, sendok garpunya hilang. Dibawa pulang. Karena memiliki sendok garpu dari pesawat itu sudah dianggap pencapaian terbesar di dalam hidupnya. Hari ini saya akan mengajarkan kepada kita bagaimana Injil selalu relevan bagi kita. Bahkan kita tidak mungkin bisa hidup tanpa Injil Yesus Kristus. Mari kita membaca Roma 16 ayat 25 sampai 27. Mari kita membaca Roma 16 ayat 25 sampai 27. Kita baca bersama-sama ya. Yang keras 1, 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teks yang kita baca adalah bagian paling akhir dari surat Roma. Dan tidak heran
ditutup dengan sebuah pujian, yaitu dengan doksologi. Kalau kita membandingkan bagian akhir ini dengan bagian awal di dalam pasal 1, maka kita akan menemukan banyak kesamaan-kesamaannya. Secara cepat saja, nanti di rumah silahkan dibaca ulang. Misalnya sama-sama bicara tentang ketaatan iman. Tadi di situ ada istilah ketaatan iman, dan ketaatan iman juga muncul di pasal yang pertama. Lalu sama-sama menceritakan bahwa Injil sudah dijanjikan jauh sebelumnya. Injil bukan ajaran yang baru muncul pada zaman Yesus, bukan. Tapi jauh sebelumnya sudah direncanakan Allah dan dijanjikan oleh para nabi. Masih banyak lagi kesamaan antara bagian awal dan akhir. Sehingga surat Roma ini indah, cantik luar biasa. Awal dan akhir itu benar-benar bisa klop begitu. Benar-benar bisa klop. It is such a beautiful epistles in the New Testament. Saya paling suka surat Roma. Kenapa? Karena saya sedang mengkhotbahkannya. Kalau saya sedang khotbah Filipi, saya bilang Filipi, saudara yang saya sukai. Dari teks tadi, kita akan belajar apa sih relevansi Injil bagi kita. Mengapa orang Kristen sangat butuh Injil dan tidak mungkin dipisahkan dari Injil? Apa sih relevansinya? Yang pertama, saudara, Injil adalah sarana ilahi untuk menguatkan kita. Injil adalah sarana ilahi untuk menguatkan kita. Saya bacakan ayat 25 dan 26. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, bukan titik tapi koma, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Perhatikan di situ. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan, dan sebetulnya bukan dan tapi yaitu. Injil yang kumasyurkan yaitu pemberitaan tentang Yesus Kristus. Saya yakin saudara percaya bahwa Allah menguatkan saudara. Saya yakin saudara percaya bahwa Allah berkuasa untuk menguatkan saudara. Tapi yang saya tidak yakin adalah saudara paham cara Allah menguatkan kita. Bagaimana cara Allah menguatkan kita? Biasanya orang Kristen kalau ditanya bagaimana cara Allah menguatkan kamu, jawabannya begini, yaitu dengan cara mengubah keadaanku. Yang gagal dikuatkan Allah jadi berhasil. Yang sakit dikuatkan Allah jadi sembuh gitu kan. Yang miskin dikuatkan Allah jadi kaya raya. Yang istrinya cerewet dikuatkan Allah jadi bingung sekarang jawabnya. Ya kan? Kalau miskin kaya, gagal, berhasil, sakit, sembuh, istri cerewet. Istrinya dibuat jadi bisu. Belum tentu, siapa tahu Tuhan yang membuat suaminya tuli. Sehingga istrinya bisa terus meneruskan kebiasaannya tanpa suaminya terganggu. Kita seringkali berpikir bahwa Allah menguatkan kita itu dengan cara modelnya begitu-begitu, saudara. Modelnya itu cuma Allah mengubah keadaan-keadaan kita. Yang lebih parah lagi ya, orang Kristen itu dapat penghiburan, kekuatan dengan cara apa? Membandingkan diri dengan orang yang lebih susah. Membandingkan diri dengan orang yang lebih susah. Jadi misalnya begini, kamu tuh harus bersyukur tahu nggak punya suami kayak aku. Bersyukur kamu. Itu loh tetangga, suaminya selingkuh terus. Kamu bersyukur aku nggak pernah selingkuh. Jadi bersyukur itu hanya gara-gara orang lain lebih buruk dari kita. Apalagi diomongin gini, bersyukur kamu dapat aku. Kamu kalau nggak dapat aku ya, itu aku lihat mantanmu ya, naik sepeda motor sama anaknya 4 pakai selendang semuanya gitu kan ya. Saya kapan hari pergi ke Semarang, ke kota asal saya. Dan ada jemaat saya pinjamkan mobil. Pak, saya pinjamkan mobil aja supaya nggak capek. Saya pinjamkan Alphard gitu kan. Wah, kalau dipinjami Alphard, wah saya bisa pergi ke rumah mantan-mantan saya nanti. Saya bisa berhenti di depan rumah, saya buka jendelanya dan dia keluar, saya bilang, nyesel toh gitu. Ada orang itu yang merasa dikuatkan hanya gara-gara lihat orang lain lebih susah gitu loh, saudara. Rasanya orang Kristen itu ya, berbahagia di atas penderitaan orang lain itu ya orang Kristen itu. Ngerti gak maksud saya? Salah loh.
Allah menguatkan kita dengan cara apa? Di sini dikatakan Allah menguatkan kita menurut Injil yang kumasyurkan. Yaitu kata kai bahasa Yunani bisa berarti yaitu pemberitaan tentang Yesus Kristus. Dan sekarang Injilnya diberitahukan. Injilnya itu sudah direncanakan lama sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad, tapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi diberitakan ke segala bangsa. Perhatikan ya, Injilnya itu dijelaskan panjang lebar. Injil itu apa sih? Kematian kebangkitan Yesus. Nah, ini dijelaskan panjang lebar. Sudah direncanakan Allah sejak dulu. Dan itu menjadi sebuah rahasia. Atau kalau dalam bahasa Yunani itu mysterion. Saudara tahu kata misteri? Nah, mysterion dengan misteri itu sama. Tapi misterinya jangan bayangkan yang mistis ya. Misteri gunung berapi begitu, bukan. Misteri dalam bahasa Yunani itu artinya begini. Sesuatu yang dulu sudah ada, tapi tersembunyi, lama-lama dibuka lebih besar, dan di dalam salib Yesus, pada akhirnya benar-benar dibuka seutuhnya. Sebentar ya, saya betulkan dulu. Oh, pakai ini. Saya matikan ini ya. Oke, thank you. Oke, daripada mengganggu. Taruh mana ini? Tetap di sini aja. Lepas saja. Sebentar ya. Ini bisa 5 menit sendiri ya. Lepaskan aja, lepaskan. Ya, kamu harus merelakan supaya bisa lepas. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, maaf Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oke. Jadi di sini dikatakan mysterion itu, rahasia itu sesuatu yang dulu ada tapi tersembunyi, lama-lama dibuka sampai kelihatan total di dalam diri Yesus Kristus. Itu artinya rahasia. Dan Allah sudah merencanakan sejak dulu dan tidak ada yang bisa melawan Injil. Tidak ada yang bisa menghalangi Injil terjadi. Yesus akhirnya mati menebus dosa kita, Yesus akhirnya bangkit mengalahkan upah dosa kita. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tadi di situ dikatakan apa? Allah perintahkan supaya Injil yang sama diberitakan kepada semua bangsa. Dan saya yakin ini tidak mungkin gagal. Saya yakin Injil akan diberitakan kepada segala kaum di muka bumi ini. Makanya gereja saya REK bersyukur karena kami sudah menjangkau 4 suku terabekan di Indonesia. Yang terakhir kami menjangkau 1 suku terabekan di Jawa Timur karena di provinsi kita ada 7 suku terabekan. Saudara, entah satu gereja mau terlibat atau tidak, tetap Injil akan tersampaikan kepada segala bangsa. Cuma gereja itu tidak dilibatkan pada akhirnya. Saya percaya sebagaimana Injil kematian dan kebangkitan Yesus tidak gagal, saya yakin Injil yang sama juga akan diberitakan ke segala bangsa tanpa menghadapi kegagalan. Nah, Allah menguatkan saya dan saudara melalui Injil yang seperti itu. Melalui Injil yang tidak mungkin gagal itu. Melalui Injil yang sudah terbukti kuasanya bekerja di antara kita. Bagaimana Injil menguatkan kita? Dari sini saudara, 2 persoalan yang seringkali melemahkan iman adalah pencobaan dan penderitaan. Di dalam Injil dua-duanya sudah dan akan dibereskan. 2 persoalan ini, percobaan dan penderitaan. Saya bacakan Roma 8, Paulus berkata begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Keselamatan kita itu harganya mahal sekali. Allah mengorbankan yang terbaik yang dia punya, yaitu anaknya sendiri untuk mendapatkan saya dan saudara. Kalau keselamatan kita dibayar dengan begitu mahal, mungkinkah Allah akan membiarkan kita gagal di tengah jalan? Tidak masuk akal. Kalau Allah sudah bela-belain bayar begitu mahal, Allah tidak akan biarkan kita gagal di tengah jalan. Allah bersama dengan kita, Allah ada di pihak kita. Coba lihat perjalanan hidup Yesus. 2 momen paling mencekam dalam hidup Yesus apa? 1 pencobaan. Ketika dia dicobai di padang gurun,
dan ketika dia menderita di Taman Getsemani. Tapi Yesus dicobai bukan cuma di padang gurun oleh iblis. Saya bayangkan ketika Yesus di atas kayu salib itu loh, yang saya nggak bisa bayangkan karena salah satu dosa saya adalah saya ini orangnya tidak sabar. Saya ini mudah marah. Maka ketika saya membayangkan Yesus di atas kayu salib, saya tuh benar-benar takjub kepada Yesus. Yesus tergantung di kayu salib dan orang-orang berkata begini, katanya anak Allah, ayo selamatkan dirimu, ayo turun. Coba pikirkan ya Bapak Ibu Saudara, Yesus bisa turun enggak? Bisa loh, turun, bisa. Yesus malah berkata, ya Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wah, doanya Yesus begitu. Kalau saudara bayangkan saudara ada di atas kayu salib, saudara ngomong apa? Kamu belum tahu siapa saya. Kalau saya jadi Yesus, saya berdoa begini, Bapak boleh enggak saya turun sebentar aja? Tak sikat semua orang ini biar tahu rasa. Nanti saya naik lagi, saya janji 5 menit aja. 5 menit aja. Dicobai loh. Tapi kalau Yesus turun, wah keselamatan kita berantakan loh. Makanya Yesus bergumul dengan luar biasa di Taman Getsemani. Dia mengalami ketakutan, membayangkan penderitaan, ditinggalkan oleh bapaknya di atas kayu salib. Saya melepas anak saya kuliah itu sekitar 4 tahun lalu. Anak saya pertama saya lepas kuliah di Amerika. Saya seperti orang gila. Saya seperti gak punya perasaan lagi di bandara. Saya merasa ada sesuatu yang hilang banget di dalam hidup saya. Padahal anak saya cuma kuliah, bukan mati untuk orang lain. Cuma kuliah nanti balik juga. Tapi saya merasa kehilangan yang begitu besar. Tapi pada saat momen saya kehilangan begitu besar, saya nangis itulah. Tuhan berkata dalam hati saya, sebesar itu pula aku membayar dosamu. Allah kehilangan anaknya untuk saya dan untuk saudara semua. Di Taman Getsemani Yesus bergumul luar biasa. Ada penderitaan, ada pencobaan. Bayangkan kalau Yesus gagal di pencobaan. Bayangkan kalau Yesus tidak tahan di dalam penderitaan. Wow, luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan penderitaan di Taman Getsemani itu. Saya aja sudah memantapkan diet. Habis khotbah diajak makan. Saya bilang, enggak, terima kasih. Wah, saya bersyukur. Ya Bapak, cawan ini biarlah lalu daripada aku. Wah, ditawari, saya ngomongnya gitu. Terus akhirnya ditawari lagi. Ayo makan, enak loh menunya ini. Saya tetap, ya Bapak, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tapi begitu ditawari ketiga kalinya, saya berdoa seperti Yesus, jadilah kehendakmu. Nolak makan aja susahnya setengah mati ya. Ini nolak penderitaan luar biasa, bertahan di dalam penderitaan. Itu yang dilakukan Yesus. Jadi kalau Yesus menang atas pencobaan, kita pun menang atas pencobaan. Amin. Kalau Yesus menang atas penderitaan, saudara pun juga menang atas penderitaan. Maka ketika saudara menderita, dengar saya baik-baik, ketika saudara menderita, saudara tidak pernah sendirian. Kalau dalam kalimat saya berkata begini, di atas kayu salib kita mendapatkan kebersamaan. Kita tidak pernah sendirian. Di dalam kubur yang kosong, kita mendapatkan pengharapan. Di atas kayu salib kita dapat kebersamaan. Di dalam kubur yang kosong kita mendapatkan pengharapan. Karena Kristus bukan cuma mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, tapi dia mengalahkan dua-duanya untuk saya dan untuk saudara. Makanya saudara bisa terus dikuatkan oleh Allah. Yang kedua, apa sih relevansi Injil bagi kita? Injil menghasilkan iman yang benar. Ayat 26 saya bacakan. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa, perhatikan itu, untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Apa artinya ketaatan iman di sini? Ketaatan iman juga muncul di pasal yang pertama. Dan kita langsung lihat saja di dalam pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan demikian, saudara. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka, bahasa Indonesia menerjemahkan, percaya dan taat kepada namanya. Dalam bahasa Yunani, ketaatan iman. Apa artinya ketaatan iman? New International Version NIV menerjemahkan the obedience that comes from faith. Ketaatan yang muncul dari iman. Dan ini penting sekali. Ketaatan yang muncul dari iman itu adalah Injil. Injil menentang dua hal. Yang pertama adalah legalisme, yang kedua antinomianisme. Apa artinya
masing-masing saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, lupakan istilahnya. Ya, nanti akan saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, dalam hitungan yang ketiga, lupakan istilahnya dan tidur lebih dalam. Nah, ini dia artinya. Legalisme itu berarti memahami kekristenan hanya sebagai deretan perintah, larangan, lalu kita melakukan karena ingin dapat berkat Tuhan, atau kita melakukan karena tidak mau dihukum oleh Tuhan. Jadi kalau ketaatan saudara digerakkan oleh ketakutan, takut dihukum, saudara terjebak legalisme. Kalau ketaatan saudara didorong oleh keinginan mendapatkan berkat, maka saudara juga terjebak legalisme. Orang Kristen yang legalistik itu kelihatan, mainnya bukan di hati, tapi mainnya di aturan-aturan detail. Contoh ya, ada orang tanya saya gini, Pak, puasa itu apa benar-benar nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu Pak? Ya idealnya gitu. Terus dia tanya gini, kalau minum air putih boleh Pak? Ya kalau kamu masih latihan nggak apa-apa sih air putih. Terus dia tanya, kalau tambah gula sedikit boleh nggak Pak? Saya langsung tahu orang Kristen model kayak gini. Saya langsung sekat. Terakhir kamu mau tanya kan, boleh es campur sama rotinya sekalian sama ketan kan? Itu kalorinya lebih banyak daripada mie, tahu nggak? Jadi kita kadang kalah ya. Naati Tuhan itu hitung-hitungan gitu loh saudara. Anak-anak muda misalnya tanya ke saya begini, boleh nggak pegangan tangan kalau pacaran? Nanti kalau saudara jawab boleh ya, nanti dia naik. Kalau pelukan boleh. Nanti kalau sudah ngomong boleh. Kalau cium pipi boleh. Itu terus diteruskan terus. Makanya saya selalu ngomong, kalau tidak ada gunanya dan malah membawa ke dalam dosa, untuk apa dilakukan? Wong Yesus bilang kamu melihat perempuan menginginkan saja sudah berzina loh. Gak usah pegang, gak usah dekat, melihat aja sudah bisa jatuh dalam dosa. Ya sekarang orang-orang Kristen sukanya membawa diri ke dalam dosa. Makan berdua di kafe yang remang-remang lagi. Udah bawa lampunya 5 watt dari rumah lagi. Jadi kalau terlalu terang dia ganti sendiri gitu kan. Ya itu makanya saudara membawa dirimu di dalam pencobaan. Anak-anak saya kan dua-duanya laki. Saya kasih tahu, kamu kalau pacaran jangan di kafe yang remang-remang. Kalau mau ngajak makan di food court, enak di food court itu. Terang benderang banyak orang dan pesan sendiri-sendiri. Jadi bayar sendiri-sendiri. Kamu menyelamatkan perekonomiannya papa. Dan tiap kali kamu traktir makan, foto notanya. Supaya nanti kalau putus papa bisa diskusi sama papahnya dia juga. Ya jangan membawa diri ke dalam pencobaan gitu. Kalau memang perlu nggak apa-apa, anak saya kasih tahu. Nanti kalau kamu pacaran ya, kalau nyebrang jalan, kamu harus gandeng. Karena itu tanda perlindungan. Tapi kalau nggak nyebrang jalan, ngapain kamu pegang-pegang terus? Ada anak muda di seminar saya protes. Loh Pak, kalau cuma nyebrang jalan boleh pegang, kan cuma sebentar. Siapa bilang sebentar? Kamu mau nyebrang 100 kali loh, terserah sakarepmu. Kalau kamu rasa kurang ya, nyebrang lagi gak apa-apa. Kalau kamu rasa kurang, bolak-balik. Orang Kristen modelnya kayak gitu. Mesti aturan detail, Pak perpuluhan itu dari bersih atau kotor Pak. Nanti kalau dari bersih, Pak ini beberapa kali kan saya itu naik bensinnya itu nggak saya hitung Pak ya. Boleh nggak Pak ya gini. Terus saya ngajak makan orang ini boleh dipotong nggak Pak ya gitu. Ayo banyak orang Kristen gitu nggak sih? Nggak mulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Apalagi kalau taat karena ketakutan. Aduh, saya dulu punya senior dalam pelayanan. Kalau jemaat nggak datang ibadah ya, didatangi dia. Minggu depan pasti datang ibadah. Karena dia datang nggak perlu sampai masuk rumah. Dia bilang gini, kenapa nggak datang minggu lalu? Oh ya ada acara keluarga di luar kota. Oh untung kakimu masih lengkap ya. Nanti kalau kamu nggak ibadah, besmu kecelakaan kakimu patah satu baru kapok kamu ya. Gitu. Terus nanti dia pergi lagi ke jemaat yang lain. Kenapa nggak pergi? Oh ya saya jalan-jalan sama istri. Oh Tuhan marah istrimu dikasihkan orang kapok kamu ya gitu. Jadi akhirnya minggu depan semuanya datang tapi ketakutan gitu loh saudara. Ayo jujur ya, saudara ibadah kenapa ayo? Soalnya pernah Pak saya nggak ibadah Pak, pulang ditabrak kambing Pak. Ketakutan, Pak pernah Pak, saya tuh sebulan nggak ibadah, bisnis saya hancur berantakan Pak. Nah ini legalisme semua loh. Di dalam Injil kita menaati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, amin. Dan kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tapi juga Injil melawan bukan cuma legalisme tapi antinomianisme. Antinomianisme itu anti melawan, nomos itu hukum. Antinomianisme berkata begini, kita bebas di dalam Kristus, lakukan apa saja yang kita mau.
Karena kita bebas di dalam Kristus. Atau semboyannya begini, sekali selamat, tetap selamat. Mari kita berbuat dosa seenaknya. Ini bukan ajaran reform. Ini no form, gak ada bentuk ini. Kalau reform ngajarkannya begini, sekali Allah menyelamatkan kita, Allah akan memampukan kita untuk menghidupi keselamatan kita. Itu reform. Sekali Allah menyelamatkan kita, Allah akan memampukan kita untuk menghidupi keselamatan kita sampai pada akhirnya. Jadi jangan sampai saudara punya pikiran kita diselamatkan karena iman, gak perlu berbuat baik. Salah. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Berbuat baik bukan syarat. Berbuat baik itu tujuan. Bagaimana manusia yang berdosa bisa berbuat baik? Harus diselamatkan dulu. Jadi di dalam keselamatan kita tidak punya andil apapun. Ketika saudara taat perlu bertanya, mengapa saudara taat? Apakah karena mengasihi Tuhan? Dan kalau mengasihi Tuhan, apakah karena Allah lebih dulu mengasihi saudara? Kalau kerohanian saudara digerakkan oleh ketakutan, digerakkan oleh berkat Tuhan, maka saudara tidak digerakkan oleh Injil. Kecuali ketaatan kita merupakan ucapan syukur atas kasih karunia Allah, ketaatan kita adalah pemberontakan terhadap Allah. Kecuali ketaatan kita merupakan ucapan syukur kepada Allah karena Allah sudah baik kepada kita, maka kita berbuat baik kepada sesama. Maka kita sedang memberontak melawan Tuhan. Tuhan itu menginginkan kita itu menerima keselamatan kita sebagai anugerah, cuma-cuma dari Dia. Tapi kita seringkali merasa kita punya jasa di dalam keselamatan. Salah satu ilustrasi yang bagus yang saya pakai untuk menjelaskan ini adalah pengalaman saya bersama anak-anak saya waktu mereka masih kecil, saudara. Waktu itu kami dengan keluarga mertua saya pergi ke alun-alun, dan pada waktu mau pulang, mobil saya itu terjebak, di depannya ada mobil parkir paralel. Lalu saya dorong mobilnya, oh bisa. Cuma saya mau mengajar anak-anak saya peka terhadap orang tua, peka terhadap keadaan. Maka saya ngomong sama anak saya gini, ayo bantu papa dorong mobil ini. Lalu mereka dorong gitu. Wah, setelah dorong, maju, wah maknya datang, pamer semuanya. Yang satu bilang, mak itu bisa maju tak dorong loh mak gitu kan. Yang satu adiknya nggak mau kalah, enggak yang dorong kok gitu kan. Terus saya mulai senyum-senyum, saya bilang gini, oke, sekarang dikembalikan ke posisi semula ya berdua. Wah, mereka mau nunjukin kan, saya pura-pura dorong tapi cuma pegang. Terus anak saya dorong gini, kok lebih berat ya pak sekarang ya. Terus saya bilang, sudah kalian mundur. Setelah mundur, saya dorong ke tempat semula. Mereka bingung. Lalu saya jelaskan, dari tadi yang dorong papa. Ada kamu, nggak masalah. Cuma papa melibatkan kamu supaya kamu tanggung jawab. Setelah itu malah kamu yang sombong. Kita seringkali sebagai orang Kristen kayak begitu sama Tuhan. Ngerti nggak sih? Merasa bahwa kita berjasa dalam keselamatan kita. No, tidak. Kita tidak berjasa dalam keselamatan kita. Keselamatan kita murni anugerah. Perbuatan baik kita tidak menambah apa-apa pada keselamatan kita. Tapi pada saat yang sama kita perlu ingat ya, kita diselamatkan oleh iman saja. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian saja. Iman yang benar selalu menghasilkan ketaatan. We are saved by faith alone, but the saving faith is never alone. Yang kalau diterjemahkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Kita ini diselamatkan oleh iman saja, benar. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian saja. Kalau ada orang berkata, saya sungguh beriman kepada Allah, lihat perbuatan baiknya. Perbuatan baiknya apakah dia munculkan atau tidak? Kalau tidak berarti imannya dipertanyakan. Tapi jangan dibalik ya, jangan dibalik. Oh berarti kalau mau selamat harus berbuat baik. Enggak. Pada saat saudara ngaku kepada Tuhan, Tuhan aku orang berdosa, aku gak mungkin bisa selamat oleh usahaku sendiri. Aku butuh engkau. Ketika kita mengatakan, I need you Lord. Saat itu saudara diselamatkan. Lalu mulai berbuat baik. Jadi kalau saya berbuat baik, itu karena saya merespons kebaikan Tuhan. Kalau saudara tidak begini konsepnya, nanti saudara mudah kecewa di dalam hidup ini. Saudara melayani karena apa? Karena Allah lebih dulu melayani saudara. Makanya ketika saudara melayani tidak dihargai, kalau salah dicaci maki, benar gak sih? Kalau gak percaya tanya petugas operator LCD atau LED.
Kalau lancar, kita bahkan nggak sempat noleh siapa orangnya. Tapi begitu ada kesalahan terlambat, kita semua noleh siapa orangnya. Kadangkala kita lupa menghargai orang. Tapi saya selalu punya prinsip begini, saya melayani bukan untuk dihargai. Kalau ada orang tidak menghargai saya anggap biasa. Kalau orang menghargai saya anggap itu bonus dari Tuhan. Penghargaan bukan fokus, cuma bonus saja. Saya pernah pelayanan, gerejanya sampai minta maaf, Pak minta maaf Pak ya, kali ini saya inapkan hotelnya bintang 4 Pak, nggak sampai bintang 5 Pak, karena yang bintang 5 jauh dari gereja. Saya bilang kenapa perlu tanya begitu, saya bisa tidur di mana saja, saya bilang begitu. Oh gitu tak Pak? Iya, soalnya beberapa pendeta itu begitu ditelepon langsung ada listnya, hotelnya apa, pesawatnya apa. Saya diundang di satu negara, sampai ditelepon, Pak minta maaf Pak ya, kita nggak bisa kasih SQ dan sebagainya yang mahal-mahal. Bapak keberatan nggak? Saya tanya, jumlah rodanya sama? Sama. Bisa mendarat? Bisa. Ya udah, ngapain? Nyusahkan yang lain. Saya pernah diundang di luar pulau, gerejanya itu sederhana banget. Saya diinapkan di hotel paling bagus di kota itu selama 5 hari. Padahal gerejanya sederhana banget. Makanya saya datangi resepsionisnya di hotel, saya tanya gini, ini kalau saya batalkan boleh nggak? Nggak boleh Pak. Loh, tapi saya nggak mau di sini 5 hari nih. Ya minimal 1 hari, ya udah 1 hari. Saya kasih tahu kok gembalanya. Saya bilang percuma, kasih saya hotel paling bagus, saya bisa tidur di mana saja. Jadi lebih baik uangnya untuk pekabaran Injil, lebih baik uangnya untuk menjangkau suku-suku yang terabaikan. Hari kedua saya tidur di Pastorio sampai hari terakhir. Ada beberapa orang bilang, hebat. Saya bilang enggak hebat, biasa. Hamba Tuhan menderita itu biasa. Setuju enggak? Enggak berani bilang setuju. Ada rekamannya soalnya. Begitu setuju hamba Tuhannya mundur semua di sini, saudara. Saya selalu menanamkan pada diri saya bahwa kalau kita dihargai itu bonus, itu bukan fokus. Kemarin STT yang saya dirikan, STT Amadius, baru 3 tahun. Persiapan asrama, saya mimpin sendiri, nyampur pelamir lah, saya ngecat lah, saya melakukan semuanya bersama dosen lain dan mahasiswa. Saya yang pimpin jadi tukang. Toilet rusak saya betulkan dan sebagainya. Bagi saya is okay. Kenapa? Karena memang begitulah Kristus melayani kita lebih dulu, makanya kita bisa melayani orang lain. Amin. Jadi kalau pelayanan tidak dihargai jangan baperan. Amin. Yang kurang menghargai belajar menghargai ya. Yang tidak dihargai jangan baperan. Makanya kalau saya selalu bilang begini, kita harus melayani Tuhan mati-matian. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati beneran. Ulangi sekali lagi ya. Kita melayani Tuhan harus mati-matian karena Tuhan sudah mati beneran. Itu prinsipnya. Mengapa saya melayani Tuhan? Ya karena Tuhan lebih dulu melayani saya. Itu Injil. Kalau pelayanan saya didorong oleh yang lain, saya mau dapat ini, saya takut kehilangan ini, maka pelayanan saya tidak digerakkan oleh Injil. Injil menjadi sarana menguatkan kita yang pertama. Yang kedua, Injil menumbuhkan iman yang benar kepada Allah. Yang terakhir saudara, Injil menjadi alasan konstan untuk memuji Tuhan. Di dalam ayat 25a dan 27 saya bacakan. Bagi dia yang berkuasa untuk menguatkan bla 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 bla, ayat 27. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Salib Kristus itu seringkali disebut sebagai hikmat Allah. Saudara tahu lagu apa yang tak pernah dilihat oleh mata? Apa yang tak pernah dilihat mata. Banyak orang berkata, wah itu artinya jodoh. Kita nggak pernah lihat, tiba-tiba ada gitu kan ya. Ngaco banget ya. Itu muncul di 1 Korintus 2 dan itu berkaitan dengan apa? Salib Yesus Kristus. Salib itu di mata orang lain, di mata orang Yunani dianggap kebodohan. Di mata orang Yahudi itu dianggap sebagai kelemahan. Tapi siapa menyangka justru di salib itulah kita mendapatkan keselamatan kita. Salib itu adalah tanda kematian yang paling mengerikan. Tapi justru melalui salib kita diselamatkan dari kematian yang mengerikan. Salib itu adalah tanda orang yang digantung di sana. Orang yang paling parah dianggap sampah masyarakat. Tapi oleh sampah masyarakat itulah kita didaur ulang menjadi barang yang berharga di hadapan Tuhan.
Ini hikmat Allah. Orang nggak bisa mikir solusinya seperti itu. Tapi Allah memberikan Injil kepada kita. Menjadi jalan masuk kepada keselamatan bagi kita. Saudara, saya pikir-pikir ya. Keselamatan melalui Injil itu luar biasa berhikmat. Saya pernah memimpin sebuah pertemuan. Saya diminta KKR. Padahal yang datang di sekolah itu, orang tua muridnya, separuh lebih bukan orang Kristen. Saya diminta KKR. Lalu saya nego sama panitianya. Boleh nggak saya nggak khotbah? Terus Pak Yakub mau apa? Saya mau ngobrol-ngobrol aja sama mereka. Boleh, terserah Pak Yakub lah. Ya sudah, saya ngobrol. Tahu nggak? Saya ngomong gini sama mereka. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? 3 persoalan yang dihadapi manusia yang tidak bisa diselesaikan manusia sampai kapanpun juga. 3 persoalan. Apa? 1 kejahatan, 2 penderitaan, 3 kematian. Mereka itu bisa jawab loh, hebat ya. Padahal mereka menengah ke bawah. Saya tanya apa? 3. Dari situ saya beritakan Injil. Banyak orang tanya Injil itu masih relevan nggak? Jawaban saya begini. Persoalan manusia udah ganti atau belum sih? Penderitaan, kejahatan, kematian. Sudah ganti atau belum? Belum ganti kan? Selama persoalan manusia fundamental tetap sama, maka solusinya tetap sama, yaitu Injil Yesus Kristus. Manusia itu ya, mengalahkan dosa susah setengah mati. Coba saudara jujur jawab ya. Kalau saudara lihat dinding ada lubang, tulisannya dilarang mengintip. Yang saudara lakukan apa? Ayo jujur. Mengintip toh, ingin tahu kenapa sih dilarang mengintip? Dilarang kencing di sini. Yang saudara lakukan apa? Yang laki-laki ayo jawab. Kencing di sebelahnya. Makanya sampai ada orang tulisin kanan kiri 50 meter. Ada orang belani ngukur 50 langkah. Terus kencing di situ, makanya orangnya jengkel ditulisin. Dilarang kencing di sini kecuali anjing. Tetap aja orang kencing gaya anjing. Itu di Eropa kan dikembangkan robot anti copet. Pernah dengar ya, robot anti copet. Itu ditaruh di keramaian gitu. Nanti kalau ada orang itu yang mau ngambil barangnya orang lain, itu dia bisa gitu. Ditaruh di Berlin, di Eropa kan banyak pencopet tuh. Makanya saya sarankan saudara jangan liburan ke Eropa. Karena jumlah pencopet sudah banyak, nggak usah ditambah ya. Nah, pada waktu dicoba di Berlin, saudara, 200 upaya pencopetan itu digagalkan. Wah, keren banget dalam 1 jam. Dicoba di London ya, dalam 1 jam, 100 upaya pencopetan digagalkan. Lalu dicoba di Tanah Abang Jakarta. Nggak perlu 1 jam, saudara. Dalam 5 menit, robotnya hilang. Kalau saya dan saudara jujur ya, we know the evil within us, benar nggak sih? Selama persoalan manusia itu sama, solusinya tetap sama. Kalau ada orang tanya lagi ke saya gini, Injil masih relevan nggak? Saya akan jawab begini, kamu butuh penerimaan nggak? Dari orang lain, kamu butuh penerimaan, butuh pengakuan nggak? Butuh keberhargaan nggak? Kalau butuh, berarti tetap Injil jawabannya. Kenapa? Karena kalau mau diterima dunia, kita ini harus melakukan sesuatu supaya diterima. Mau diakui dunia, saudara harus mencapai ini itu. Dan saudara capek. Hanya untuk diterima harus begini. Untuk diakui harus begini. Itu banyak ya, saya perhatikan ya. Orang tua kalau anaknya menang lomba olimpiade matematika, fisika, lomba piano, keluar di medsos. Orang yang sama kemarin anaknya menang balap karung, panjat pinang, nggak keluar di medsos. Karena dianggap kurang membanggakan. Loh banyak loh anak muda itu capek dengan orang tuanya. Mau diakui, diterima aja harus bisa ini, bisa itu. Setelah terima masih dibandingkan sama sepupu, sama kakak, sama meme, sama koko, bener kan? Capek. Di dalam Injil Allah menerima kita apa adanya. Injil selalu relevan. Dan saya akan tutup dengan 2 kalimat. Keselamatan merupakan anugerah, bukan jatah atau upah. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah. Kalau saudara bersyukur hanya gara-gara ditolong Tuhan, miskin jadi kaya. Nanti pada waktu saudara miskin, kena inflasi, resesi, saudara akan kecewa dengan Tuhan. Kalau saudara hanya bisa bersyukur di tanggal-tanggal muda, nggak bisa di tanggal-tanggal tua, saudara pasti akan kecewa dengan Tuhan. Ada kan beberapa orang Kristen wajahnya wajah tanggal tua terus ya. Sampai kalau lihat itu kita mesti tanya, ada persoalan apa sih wajahmu? Mesti wajahnya tanggal tua. Itu kalau mau pelayanan paling cocok ya, jadi petugas kolektor. Hasilnya masih banyak.
Orang lihat kasihan, nambah lagi saudara. Apalagi kasih selendang sama gendong anak kecil, hasilnya lebih banyak. Orang Kristen kok wajahnya sedih terus loh. Nanti sekali ngomong itu tajamnya luar biasa. Loh, ada loh orang Kristen kayak gitu. Dikasih rawon, loh dikasih rawon gratis loh saudara. Masih mulutnya itu pedes. Gak niat ngasih rawon kok gak ada sambelnya. Loh dikasih gratis loh, masih omongannya pedes. Sampai dijawab, ngapain kamu perlu sambel? Ngomonganmu sudah pedes. Loh orang Kristen tuh harusnya bersuka cita terus. Loh tapi apa alasannya bersuka cita? Loh bersuka cita keselamatan kita anugerah kok. Dan yang terakhir ini kalimatnya. Injil yang salah akan mengurangi ungkapan syukur kepada Allah. Seolah-olah keselamatan tidak sepenuhnya anugerah dari Allah. Kalau saudara berpikir saudara diselamatkan karena usaha sendiri, atau saudara diselamatkan karena punya andil di dalamnya, maka ketika berjumpa dengan Kristus, saudara tidak akan bersyukur seutuhnya. Tapi saya percaya kalau saudara percaya Injil yang benar, saudara ketika berjumpa Kristus di akhir zaman, saudara ucapan syukurnya penuh karena saudara sadar saudara diselamatkan hanya oleh iman saja, oleh anugerah Allah saja, dan kita tidak punya andil apa-apa. Injil yang salah akan mengurangi ucapan syukur kita kepada Allah. Dan apa yang harus kita lakukan supaya Injil selalu relevan bagi kita, kita dikuatkan, kita didorong untuk menaati Tuhan, dan kita selalu bisa mengucap syukur. Ini dia yang harus kita lakukan. Mari khotbahkan Injil kepada diri sendiri setiap hari, supaya hati kita selalu dikalibrasi, disesuaikan, dicocokkan oleh kasih ilahi. Tiap hari sebelum saudara saat teduh, bangun selalu bilang begini, hai jiwaku bersyukurlah. Karena persoalanmu yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Hai jiwaku bersyukurlah. Karena ketakutanmu yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Saudara, setiap pagi saya menjadikan disiplin rohani saya. Saya berkata persoalanku yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan di atas kayu salib. Ketakutanku yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Aku akan menjalani hari ini dengan sukacita. Aku akan menjalani hari ini dengan tenang. Aku akan menjalani hari ini dengan semangat. Karena persoalan yang terbesar sudah dibereskan, ketakutan yang terbesar sudah dikalahkan. Dan dengan cara itulah Injil menjadi selalu relevan bagi saya dan bagi Bapak Ibu saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar, kami seringkali lupa untuk merayakan Injil di dalam hidup kami. Kami terlalu larut di dalam kesibukan kami. Kami tenggelam di dalam persoalan-persoalan kami. Kami lupa untuk mengambil waktu di pagi hari, memulai hari kami dengan Injil, berkata kepada jiwa kami bahwa persoalan kami yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan di atas kayu salib, dan ketakutan kami yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami, Roh Kudus bekerjalah terus mengingatkan Injil itu di dalam hati kami, sehingga kami akan terus menerus dikuatkan oleh Allah di tengah pencobaan dan penderitaan, sehingga kami terus didorong untuk memberikan ketaatan yang benar, bukan karena ketakutan, bukan karena ingin berkat Tuhan, tapi karena memang Tuhan sudah mengasihi kami. Dan tolong kami untuk terus bersukacita melalui Injil-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu kami punya satu hal yang tidak mungkin diambil dari hidup kami, yaitu keselamatan kami. Kami punya penghiburan satu-satunya di dalam kehidupan dan kematian, yaitu bahwa kami menjadi milik Yesus dan Yesus menjadi milik kami. Dan itu cukup bagi kami. Terima kasih untuk Injil yang terang benderang diberitakan saat ini kepada kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.